Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai ayat 14. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Kita ikuti pembacaan firman Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai ayat 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku. Dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pokok renungan, mulai ayat 7 sampai ayat 14, saya ingin menyampaikan secara singkat kepada kita pengantar untuk menghantarkan kita semakin memahami pemberitaan firman pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 14 ini adalah epistel untuk Minggu Eksaudi dengan topik minggu Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Ayat sebelumnya yaitu ayat 1 sampai ayat 6 berisi banyak pengajaran, banyak informasi yang penting bagi kita orang Kristen, secara khusus untuk kehidupan kita yang kudus. Di dalam ayat 1 sampai ayat 6, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, di sana Raja Daud menyaksikan, Raja Daud bersaksi bahwa Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah pertolonganku. Memang di sana tidak dikatakan bahwa Tuhan memberikan terang, tetapi Dialah terang. Di sana tidak dikatakan Tuhan memberikan keselamatan, tetapi Dialah keselamatan. Dengan memahami terang itu, kita bisa memahami betapa gelapnya hidup kita ini. Betapa gelapnya hidup kita ini, lalu keselamatan datang menghampiri kita ketika kita ada diam di dalam kegelapan. Tapi keselamatan itu tidak membiarkan kita tetap tinggal di dalam kegelapan. Ini menjadi satu alasan penting bagi kita semua orang beriman, mengapa kita harus berseru kepada Tuhan di dalam doa kita. Ketika keselamatan itu menyapa kita yang diam di dalam kegelapan, dan kita tidak tinggal tetap di dalam kegelapan itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara terkasih, karena Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah pertolonganku, Daud katakan, siapa
yang harus aku takuti? Siapa yang harus aku takuti? Kuasa kegelapan tidak untuk ditakuti, karena Tuhan terang kita menghancurkan kegelapan itu. Kutukan neraka bukan juga untuk ditakuti, karena Tuhan adalah keselamatanku, keselamatan kita. Musuh-musuh, orang-orang yang bersekongkol datang menghadapi kita, tidak juga untuk ditakuti, karena Tuhan adalah penolong kita. Ketika Tuhan penolong kita, tidak ada musuh-musuh yang bisa menyentuh kita. Jika Tuhan menguatkan kita, kita tidak bisa dilemahkan oleh semua musuh-musuh kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melalui ayat 1 sampai ayat 6, kita diingatkan bahwa kuasa jahat itu memainkan perannya di sekitar kita. Kuasa jahat memainkan perannya di sekitar kita. Karenanya kita bisa punya musuh yang banyak. Musuh-musuh kita itu mereka semua memiliki suara yang bulat untuk menghancurkan kita. Mereka memiliki rencana untuk membinasakan kita. Mereka memiliki kebencian yang sangat dalam terhadap kita dan mereka datang kepada kita. Ini gambaran situasi yang sangat buruk diungkapkan dalam ayat-ayat itu. Tapi ada yang menarik, Bapak Ibu saudara terkasih, dalam situasi buruk sekalipun, Daud menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita memiliki keinginan yang kudus. Keinginan yang kudus. Apa itu keinginan yang kudus? Keinginan yang kudus menurut Daud itu adalah, yang kuingini diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Keinginan yang kudus inilah Bapak Ibu saudara terkasih yang dipikirkan Daud, inilah yang dibutuhkan Daud, inilah yang dicari Daud meskipun situasi sedang buruk adanya. Keinginan yang kudus. Ada pepatah yang mengatakan orang yang mempelajari satu buku, dia pasti akan memiliki suatu keunggulan. Tetapi hanya orang yang melakukan pembelajarannya, dialah yang akan berhasil. Bapak Ibu, melalui ungkapan ini atau pepatah ini, kita belajar keinginan yang kudus itu harus dilaksanakan, itu harus dihidupi. Keinginan yang menuntun kepada dosa itu harus ditiadakan dari kehidupan kita. Pasti kita semua punya keinginan-keinginan. Semua kita memilikinya. Tapi kita harus sadar, keinginan itu adalah benih yang harus ditabur di tanah yang baik. Atau kita tidak akan menghasilkan buah apapun dari keinginan kita itu. Itulah keinginan. Dia ibarat sebuah benih yang harus ditaburkan. Selanjutnya Bapak Ibu saudara terkasih, orang beriman ketika doa-doanya didengarkan, dia harus memuji-muji Tuhan yang mendengarkan doanya itu. Dia harus menyaksikan, memperdengarkan kesaksiannya tentang perbuatan Tuhan yang sudah mendengarkan doa-doanya itu. Itu seharusnya menjadi nyanyian dalam kehidupan orang beriman. Tetapi ada bedanya. Ketika manusia duniawi bernyanyi, teks nyanyiannya
semua tentang dunia, semua tentang kuasa dunia. Tetapi ketika orang beriman yang bernyanyi, teks nyanyiannya semuanya tentang Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, sedikit saja pengantar dari saya. Kita bisa masuk kepada nats renungan kita ayat 7 sampai ayat 14. Kita akan mulai dari ayat 7. Ayat 7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Saya sudah sampaikan tadi di awal, Minggu Eksaudi, nama Eksaudi itu diambil dari ayat ini. Diambil dari ayat ini, Mazmur 27 ayat 7. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Ungkapan yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Ada sedikit perbedaan antara ayat 6 sebelumnya dan ayat 7 ini. Di dalam ayat 6 ada doa di sana. Doa dalam ayat 6 disampaikan dalam bentuk nyanyian. Dikatakan, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur bagi Tuhan. Tetapi di dalam ayat 7 ini, doa disampaikan dalam bentuk seruan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, Raja Daud, dia juga seorang prajurit. Sebagai prajurit, Daud tahu bagaimana menggunakan senjatanya ketika di medan perang. Tapi ketika Daud tidak berperang, ketika Daud tidak harus memakai pedangnya, ketika dia ada di rumah, dia juga tahu senjata apa yang pantas untuk dia pakai dalam situasi yang berbeda itu. Doa. Berseru kepada Tuhan. Apa hal-hal yang membuat Daud gelisah, itu semua diperdengarkan, itu semua diserukan kepada Tuhan. Diserukan kepada Tuhan, diperdengarkan kepada Tuhan. Orang lain mendengar. Mungkin kita mengingat semangat yang sama hadir juga dalam diri orang Farisi di Perjanjian Baru. Orang Farisi dikisahkan itu mereka kelihatannya tidak peduli apakah doa mereka didengarkan oleh Tuhan. Selama doa mereka bisa didengar oleh orang lain. Alkitab mencatat suatu kebiasaan orang Farisi yang disinggung, dikritik oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka meninggikan diri dengan mengumandangkan devosi-devosi mereka kepada Tuhan di hadapan orang banyak, di depan umum. Melalui topik minggu ini dan juga melalui nats ini, kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia mendengar semua perkataan kita. Dia mendengar semua seruan kita, jeritan kita. Dia mendengarkannya dan dia mengetahui segala sesuatunya. Ungkapan berikutnya, kasihanilah aku. Kita sebagai orang beriman, tentu kita sadar bahwa yang namanya belas kasihan itu adalah harapan bagi kita orang-orang yang penuh dosa. Belas kasihan adalah harapan bagi kita orang-orang yang penuh dosa. Itu harapan kita. Perbuatan baik kita tidak, ritual agama kita tidak, kasih kita tidak, pengorbanan kita juga tidak. Semua itu tidak bisa membenarkan kita, tidak bisa menyelamatkan kita. Tuhan sebagai terang kita, Tuhan sebagai keselamatan kita, Tuhan sebagai penolong kita, itu semua hanya karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Sehingga melalui nats ini, melalui topik minggu ini, kita diingatkan Bapak Ibu, kita disadarkan kembali, kita sangat butuh belas kasihan Tuhan. Milikilah kesadaran itu.
kita sangat butuh belas kasihan Tuhan. Ungkapan yang terakhir dalam ayat 7, dan jawablah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau jujur ya, inilah yang sangat kita inginkan. Apa itu? Tuhan menjawab kita. Doa kita, seruan kita yang kita alamatkan kepada Tuhan itu dijawab oleh Tuhan. Semua orang mengharapkan jawaban atas doa-doanya. Jadi ibaratnya kita sedang menulis surat penting kepada seseorang, tetapi kita tidak menerima respon atau jawaban balasan dari orang itu. Ibaratnya kita memberikan saran penting kepada orang demi kebaikan orang itu, tetapi orang itu tidak merespon kita, tidak menjawab atau membalas kita. Saya ingin berbicara sedikit tentang jawablah aku ini dalam relasi kita dengan sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara terkasih, ada kalanya kita mentradisikan, kita membiasakan bahwa kita tidak begitu perlu untuk merespon orang lain. Kita tidak begitu perlu untuk menjawab orang lain. Ada kalanya kita mentradisikan itu. Kadang kita mentradisikannya dengan cara bagaimana? Dengan cara mendiamkan seseorang, dengan cara tidak menggubris seseorang. Padahal kita sendiri tidak ingin didiamkan. Padahal kita sendiri tidak digubris oleh orang lain. Tanpa sadar, mungkin saya yang mendiamkan atau saya yang tidak menggubris orang. Suatu ketika saya akan berkata dalam hati saya, kok saya tidak direspon ya? Kenapa saya didiamkan ya? Meskipun Anda tidak merespon orang lain, meskipun Anda tidak menggubris orang lain, saya tahu persis Anda tidak ingin tidak direspon orang lain. Saya tahu persis Anda tidak ingin tidak digubris oleh orang lain. Saya tahu itu. Kita bisa seperti itu adanya dalam relasi kita dengan orang lain. Kita juga tidak ingin kalau Tuhan tidak menjawab kita. Kita tidak ingin seperti itu. Jawablah aku, kata Nats ini. Ini selalu menjadi harapan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan menjawab kita. Ini juga menjadi harapan kita dari orang-orang di sekitar kita. Supaya orang-orang juga mau menjawab kita. Ayat yang berikutnya, ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayat ini kita diajarkan bahwa jika kita ingin Tuhan mendengar seruan-seruan kita, maka kita harus berhati-hati merespon seruan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya yang sampai kepada kita. Kita harus berhati-hati merespon seruan Tuhan itu. Hati yang menerima firman harus menggemakan kehendak Tuhan. Sebagaimana batu karang atau alam yang mampu menggemakan suara yang datang kepadanya, sehingga suara itu memancar ke semua tempat. Firman-Mu, carilah wajahku. Carilah wajahku di sini, ini adalah perintah Tuhan. Perintah, carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari. Perintah Tuhan atau suara Tuhan direspon oleh manusia. Bapak, Ibu, saudara terkasih, perintah Tuhan atau suara Tuhan ini sangat efektif bahkan ketika semua suara sudah gagal. Ketika semua suara sudah gagal. Ayat ini menunjukkan kepada kita ketika Tuhan memerintahkan, ketika Tuhan mengatur segalanya,
Bahkan hati kita yang kecil ini akan menunjukkan ketaatannya yang penuh sukacita untuk mencari wajah Tuhan. Ada yang menarik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam ayat ini. Mari kita perhatikan ketepatan respon manusia dalam ayat ini. Begitu Tuhan katakan, carilah wajahku, hati manusia itu langsung menjawab, aku akan mencari wajahmu. Di sini diangkat sensitivitas hati kita, sensitivitas hati manusia kepada suara Tuhan, kepada perintah Tuhan. Mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan. Tentu Bapak Ibu kita tidak ragu akan tokoh Daud dalam firman Tuhan ini. Daud itu terkenal sebagai orang yang suka berdoa dulu baru bertindak. Ya, berdoa dulu baru bertindak. Daud itu satu tokoh yang mencari Tuhan dulu baru berbuat. Meminta petunjuk dulu dari Tuhan, baru dia bertindak, baru dia mengambil keputusan. Itu Daud. Orang sekarang bagaimana? Anda dan saya bagaimana? Mungkin kita sudah berbeda dari Daud. Saya menemukan orang sekarang bertindak dulu atas dasar rasa suka atau tidak suka, atau atas dasar profesionalisme dan yang lainnya. Orang-orang sekarang ambil keputusan dulu, sesudah itu baru mencari ayat-ayat Alkitab untuk mendukung tindakannya. Mencari ayat-ayat Alkitab untuk membela diri atas tindakan yang telah diperbuat. Itu manusia sekarang. Yang berbeda dari seorang Raja Daud. Cari wajah Tuhan. Mungkin ini bisa menjadi nasihat yang kita terima melalui pemberitaan firman ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, alangkah baiknya, mohon diperhatikan, alangkah baiknya wajah Tuhan kita cari dulu sebelum segala sesuatu kita perbuat. Alangkah baiknya wajah Tuhan kita cari dulu sebelum segala sesuatu kita ucapkan. Alangkah baiknya wajah Tuhan kita cari dulu sebelum segala sesuatu kita tulis di dalam status media sosial kita. Cari wajah Tuhan dulu. Ayat yang berikutnya, ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ungkapan yang pertama, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tentu kita paham jika Tuhan menyembunyikan wajahnya, itu akan menjadi kesengsaraan besar bagi orang percaya, bagi orang beriman. Kesengsaraan besar bagi kita. Perintah Tuhan, mencari wajah Tuhan, ini akan menjadi penderitaan besar jika Tuhan menarik dirinya. Sekali lagi saya ulangi, mencari wajah Tuhan, perintah ini akan menjadi penderitaan besar bagi kita jika Tuhan sudah menarik dirinya. Kenapa? Karena itu akan mustahil bagi kita bisa mencari wajah Tuhan jika Tuhan sudah menarik diri, jika Tuhan sudah menyembunyikan wajah. Tidak mungkin bagi kita bisa menemukannya. Sehingga kehadiran wajah Tuhan itu menjadi kesenangan terbesar bagi orang beriman ketika dia berseru kepada Tuhan. Ungkapan berikutnya, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka.
hamba-hamba lain sudah ditolak Tuhan ketika mereka terbukti tidak setia. Salah satu contohnya yaitu Raja Saul. Raja yang digantikan oleh Raja Daud sendiri. Sepertinya Bapak Ibu saudara terkasih, ini menyadarkan Daud tentang banyaknya dosa, banyaknya kesalahan yang bisa membuat manusia menderita secara lama. Kenapa? Karena ditolak oleh Tuhan. Betapa menderitanya Raja Saul sesudah Tuhan undur diri darinya. Selanjutnya, ungkapan engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku. Ungkapan ini adalah fakta yang terjadi di dalam hidup Daud. Engkaulah pertolonganku. Ini berdasarkan pengalaman hidup Daud sendiri. Selama bertahun-tahun dalam keadaan yang sulit, Daud sudah banyak ditolong oleh Tuhan. Yang karena perbuatan Tuhan itu, Daud merasa berkewajiban untuk berterima kasih kepada Tuhan. Daud berkewajiban berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, sepertinya Alkitab mencatat tabiat manusia berdosa, ya. Tabiat orang-orang berdosa adalah tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang spiritual, orang-orang yang beriman, mereka akan berterima kasih kepada Tuhan. Ingat Injil Lukas pasal 17. Di sana ada 10 orang yang berpenyakit kusta, meminta tolong untuk disembuhkan Tuhan Yesus. Semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tapi yang kembali memuliakan Tuhan hanya satu orang saja. Alkitab mencatat dia itu seorang Samaria, satu orang yang kembali memuliakan Tuhan. Sehingga tentu kita belajar adalah baik bagi orang Samaria yang disembuhkan itu untuk mendeklarasikan, Yesus, engkaulah pertolonganku. Sebagaimana Daud dalam nas ini, adalah baik bagi Daud mendeklarasikan, Tuhan, engkaulah penolongku. Kita juga kiranya mengambil bagian dalam deklarasi kita atas kehadiran Tuhan yang selalu ada menolong kita. Janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ini ungkapan yang berikutnya. Daud melihat masa lalunya, Daud melihat masa sekarang dia, lalu dia berseru untuk masa depannya. Kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita memiliki janji-janji Tuhan yang bisa menjadi patokan kita untuk percaya. Melalui firman Tuhan, kita percaya Tuhan selalu menyertai kita sepanjang waktu. Ini sesuai dengan janjinya kepada kita. Tuhan selalu menyertai kita sepanjang waktu. Karenanya kita belajar, kita mempelajari Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetapi kitalah yang sering meninggalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak meninggalkan manusia, justru Tuhan datang kepada manusia, tapi manusianya yang menolak Tuhan. Dan ketika manusia menolak Tuhan, penghakiman Tuhan dinyatakan. Ingat Nuh, air bah. Ingat Lot, hujan api belerang. Ingat Israel dan Yehuda yang terbuang karena dosa mereka. Mereka melanggar hukum Tuhan, mereka menolak Tuhan. Penghakiman Tuhan juga akan datang pada masa depan nanti. Tapi sebelum penghakiman itu datang,
Tuhan tidak meninggalkan umat yang dikasihinya. Apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini, Dia tidak meninggalkan kita. Selanjutnya ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Di sini diangkat hubungan dengan ayah dan ibu. Ini sepertinya adalah hubungan terakhir yang paling diandalkan oleh setiap orang. Hubungan dengan orang tua kita, ayah dan ibu. Tetapi jika sungai kebaikan manusia sudah menjadi kering untuk kita, masih ada Bapa kita di surga yang selalu mengalirkan aliran air hidupnya kepada kita. Sejarah perkembangan gereja menyaksikan banyak sekali pengikut Kristus yang dibuang oleh keluarganya, yang dianiaya keluarganya karena kebenaran. Tetapi Tuhan akan mengangkat orang-orang beriman yang dibuang itu di hadapan musuh-musuh mereka. Dan pada akhirnya Tuhan akan menerima mereka di tempatnya yang kekal. Ada upah untuk mengikut Kristus. Bertahanlah di dalam kesetiaanmu dan bertekunlah di dalam penderitaanmu. Ayat yang berikut, ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Bapak Ibu, sepertinya Raja Daud, dia tidak ingin dimanja dengan jalannya sendiri. Tetapi dia ingin diarahkan kepada jalan-jalan Tuhan. Ini adalah doa yang menunjukkan kerendahan hati seseorang yang merasa tidak tahu apa-apa tentang jalan Tuhan. Tunjukkanlah jalanmu. Sehingga kita bisa mengerti orang yang berseru di sini, dia memiliki keinginan untuk mengetahui dan juga keinginan untuk menjalaninya. Ingin untuk tahu, ingin untuk menjalaninya. Kemudian dia berkata, tuntunlah aku. Di sini seakan-akan pemazmur berkata, bantulah aku mendengar suaramu Tuhan, dan untuk melihat petunjuk arahan darimu. Bantulah aku. Tuntunlah aku, kata. Kita tidak hanya membutuhkan peta jalan, tapi kita juga butuh pemandu untuk mendukung kita berjalan di jalan sesuai dengan peta itu. Ada bagi kita Alkitab sebagai firman Tuhan, ada juga bagi kita Roh Kudus untuk mengajarkan kepada kita, untuk memandu kita. Tuntunlah aku di jalan yang rata. Di jalan yang rata. Ini tentu bermakna jalan yang bukan menjadi dambaan bagi orang-orang berdosa. Kita harus berjalan di jalan ini, di dalam kejujuran dan kepastian. Ini semua berlawanan dengan jalan yang penuh tipu muslihat dan berbahaya yang sering dilalui oleh orang-orang fasik atau orang-orang jahat. Setiap orang yang patuh, taat kepada tuntunan Tuhan, dia pasti akan berhasil. Ini ajakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Ada jalan yang Tuhan pilih. Mari kita tinggalkan jalan-jalan yang licik, jalan-jalan yang penuh tipu muslihat, jalan-jalan yang bersifat politis negatif dan yang lain sebagainya. Mari kita tinggalkan segala sesuatunya. Esau, dia adalah seorang pemburu. Dia pemburu. Tanpa strategi, dia akan sulit mendapatkan buruannya.
Hati Esau sudah terbiasa dalam hal memasang jerat perangkap untuk mangsanya. Hatinya sudah terbiasa. Sementara Yakub, dia adalah orang biasa yang tinggal di tenda. Loh. Yakub kan menipu Ishak. Ya, benar. Tapi itu bukan berasal dari hati Yakub. Itu berasal dari hati mamanya. Mamanya yang membujuknya untuk melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman ini, nats ini mengajak kita, mari kita berjalan di jalan yang rata. Jalan yang dilalui dengan iman, ada ketulusan di sana, ada kejujuran di sana, ada integritas di sana, dan tentu ada hikmat di dalam orang-orang yang berjalan di sana. Kenapa kita harus berjalan di sana? Ungkapan berikutnya mengatakan, oleh sebab seteruku. Oleh sebab seteruku. Tentu kita memahami betul, musuh-musuh kita akan menangkap kita kalau mereka mampu. Mereka mampu kalau mereka mendapati kesalahan kita. Karena itu, jalan teraman bagi kita adalah kejujuran, kebenaran, keadilan, sehingga mereka tidak punya celah sedikit pun untuk menjatuhkan kita. Kita harus berbeda dengan orang-orang jahat yang suka memakai cara tipu muslihat. Orang-orang jahat yang suka kepada ketidakjujuran, suka kepada ketidakadilan. Jangan ikuti jalan mereka. Kejujuran itu mungkin salah satu kebajikan terbaik melawan musuh-musuh kita, kejujuran. Jangan beri ruang tembak kepada musuh-musuh kita melalui perbuatan atau perkataan kita yang salah. Jangan beri ruang kepada mereka. Yang berikutnya, ayat 12. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Ungkapan yang pertama, Bapak Ibu saudara terkasih, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Tentu Tuhan tidak pernah menyetujui nafsu kejahatan. Tuhan tidak pernah menyetujui nafsu kejahatan. Tapi, meski demikian, ada kalanya dalam hidup ini kita mengalami situasi seperti korban yang dilemparkan kepada singa untuk dihancurkan. Ada kalanya kita mengalami posisi seperti itu. Dalam kondisi atau posisi yang seperti itu, jika kita harus mati karena kebuasan musuh-musuh kita, biarlah kita mati mempermuliakan nama Tuhan kita. Tapi jika tangan Tuhan melepaskan kita, kita tidak boleh lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan, karena musuh-musuh kita tidak menemukan jalan untuk membinasakan kita. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta. Saksi-saksi dusta. Bapak Ibu saudara terkasih, kata fitnah ya. Kata fitnah ini sebenarnya adalah senjata yang sudah kuno. Senjata yang sudah kuno tapi masih juga disenangi, digemari oleh orang. Fitnah ini salah satu senjata yang mungkin bisa disebut made in neraka. Ya, made in neraka. Senjata ini sudah merusak banyak hubungan suami istri, hubungan keluarga, merusak hubungan di gereja, merusak hubungan di tempat kerja, di perkuliahan, di mana-mana hubungan sudah dirusak oleh fitnah.
Tidak peduli seberapa sucinya saya. Tidak peduli seberapa banyaknya prestasi pekerjaan saya, pembangunan yang saya lakukan. Akan ada saja orang yang memakai senjata ini untuk menyerang saya. Bapak Ibu Saudara terkasih, janganlah kita bangga memakai senjata made in neraka ini. Jangan bangga fitnah. Jangan bangga memakainya. Hanya laskar-laskar neraka yang memakainya. Laskar Kristus tidak. Ungkapan berikutnya, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Bernafaskan kelaliman. Luar biasa sekali dan sangat menarik. Nafas mereka adalah membenci kebaikan. Nafas mereka adalah membenci kebenaran, membenci keadilan. Nafas mereka. Saking bencinya, mereka tidak dapat berkata-kata tanpa mengucapkan ujaran kebencian. Saking bencinya, mereka tidak dapat berkata-kata tanpa menjelek-jelekkan orang. Mereka suka bersungut-sungut, suka menghakimi orang lain. Ini mirip seperti Paulus sebelum dia bertobat, ya. Paulus penuh kebencian kepada orang-orang Kristen, penuh kebencian kepada pengikut Kristus. Itu Paulus sebelum dia bertobat. Tapi ada kabar gembira juga, ya. Bagi orang-orang yang suka seperti ini, bernafaskan kelaliman. Ada kabar gembira bagi mereka yang seperti ini. Orang-orang yang bernafaskan kelaliman akan direkomendasikan untuk menghirup udara yang sangat segar di neraka nanti. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ayat yang berikutnya, ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kata paling depan dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dipakai kata sesungguhnya. Dalam terjemahan lain berbunyi, I would have lost heart. Kalau dalam King James Version dipakai I had fainted. Maknanya, Bapak Ibu Saudara terkasih, adanya hati yang menjadi lemah, ya. Adanya hati yang menjadi lemah. Bahkan Raja Daud yang berhasil membunuh Goliat ketika semua orang takut, dia bisa memiliki hati yang menjadi lemah sehingga dia jatuh ke dalam pencobaan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ungkapan ini mau memberi gambaran kepada kita ketika kebaikan sudah dibuang oleh orang-orang jahat. Ketika keadilan sudah diabaikan oleh orang-orang jahat. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang kudus yang menderita, tertindas, tertekan. Itu situasinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui ungkapan ini ketika kita mengalami situasi yang tertekan, tertindas, atau apapun itu, kita diajak untuk percaya akan ada sesuatu yang baik sebagai buah dari tindakan pekerjaan Tuhan untuk kita, untuk situasi ini. Kita diajak untuk percaya apa yang akan kita lihat. Bukan kita diajak untuk melihat supaya kita percaya. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Aku percaya akan melihat. Aku percaya akan melihat pada suatu waktu yang kita tidak ketahui kapan itu. Karenanya kita harus menunggu untuk waktu yang ditetapkan Tuhan. Kita harus bertahan. Jangan sampai hati kita menjadi lemah. Bertahan. Jangan sampai hati kita menjadi lemah. Selama masa penantian itu, mungkin
jiwa kita bisa kehausan, jiwa kita bisa kelaparan akan kebaikan Tuhan. Tapi semuanya itu melalui firman Tuhan ini akan menjadi seruan kita, mazmur kita, nyanyian kita kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu, ungkapan nantikanlah Tuhan. Kita menanti di depan pintu Tuhan dengan doa-doa kita, dengan seruan-seruan kita. Kita menanti di bawah kaki Tuhan dengan kerendahan hati kita sambil belajar dari Dia. Kita menanti di meja perjamuan Tuhan dengan melayani, bukan hanya duduk, bukan hanya makan, tetapi kita melayani sebagaimana perintah Tuhan kita. Kita menanti melihat keluar jendela dengan harapan yang pasti akan datangnya Tuhan itu. Kita mungkin harus menunggu lama, tetapi kita dituntut untuk patuh dan taat selama kita menunggu. Sehingga ketika Tuhan datang, kita bersuka cita dan Tuhan menemukan ada iman di dalam diri kita. Ketika kita selalu berseru, ketika kita selalu berdoa, kita berpengharapan dan kita menemukannya pada waktu kegenapannya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kita diajak untuk menjadi prajurit Tuhan yang tangguh. Untuk menjalani hidup ini kita pasti akan membutuhkan keberanian, kita pasti akan membutuhkan kekuatan. Tetapi sebagai prajurit Yesus, Dia akan membuat kita berani, Dia akan membuat kita menjadi kuat. Prajurit-prajurit Kristus adalah orang-orang yang berjuang, orang-orang yang hidup untuk Kristus. Sehingga Kristus akan menguatkan, Kristus menjadi sumber kekuatan kita. Ketika hati kita dikuatkan, hati kita menjadi kuat, maka pikiran kita juga akan menjadi kuat. Tangan dan kaki kita juga akan menjadi kuat untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Pertanyaannya, kekuatan seperti apa yang bisa kita dapatkan? Bapak Ibu bisa baca buku sejarah para martir. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada para martir, mereka berani menyerahkan tubuhnya untuk dibunuh demi kebenaran, demi iman. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan juga akan mengaruniakan kepada kita. Ya, nantikanlah Tuhan. Daud hendak menunjukkan kepada kita betapa nikmatnya penantian akan Tuhan itu. Betapa nikmatnya keinginan yang kudus itu. Betapa nikmatnya mendekat kepada Tuhan itu. Betapa nikmatnya memiliki Tuhan yang adalah terangku. Tuhan yang adalah keselamatanku. Tuhan yang adalah penolongku. Betapa nikmatnya hidup seorang Kristen itu. Bapak Ibu saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil melalui pemberitaan firman pada saat ini, melalui Mazmur 27 ayat 7 sampai 14 ini. Dengan topik minggu Eksaudi, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Ya. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya.
Melalui topik minggu ini, kita ingin memberi fokus kepada dua sisi. Yang pertama sisi Tuhan, yang kedua sisi manusia. Ke sana fokus kita hendak diarahkan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Tuhan mendengar semua seruan kita. Ini dari sisi Tuhan. Tuhan mendengar semua seruan kita. Karenanya dari sisi kita manusia, kita harus berseru kepada Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Karenanya orang yang berseru kepada Tuhan menyadari kebutuhannya akan belas kasihan Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan memberi perintah kepada kita. Karenanya orang yang berseru kepada Tuhan harus berhati-hati merespon perintah Tuhan. Jika kita ingin Tuhan mendengar seruan-seruan kita. Kita juga harus dengan segera merespon firman atau perintah Tuhan. Disinilah penting adanya sensitivitas spiritual kita itu. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan itu terang kita. Tuhan itu keselamatan kita. Tuhan itu pertolongan kita. Karenanya orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Berhenti berseru kepada Tuhan berarti kita sudah berhenti mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang berseru kepada Tuhan memahami betapa pentingnya doa itu. Orang yang berseru kepada Tuhan itu sadar betapa pentingnya meminta petunjuk dari Tuhan dahulu, baru mengambil sikap, baru mengambil keputusan. Jangan ambil sikap dulu baru cari-cari ayat Alkitab untuk mendukung sikap kita, untuk mendukung keputusan kita. Jangan terbalik. Yang berikutnya, orang yang berseru kepada Tuhan bisa menghadapi dibuang oleh keluarganya. Tapi orang-orang beriman yang dibuang oleh keluarganya akan memperoleh upah karena mengikut Kristus. Orang yang berseru kepada Tuhan harus meninggalkan jalan-jalan yang licik, jalan-jalan yang bersifat politis yang jahat. Tapi sebaliknya, orang yang berseru kepada Tuhan harus berjalan di jalan yang rata. Ada ketulusan di sana, ada kejujuran, ada integritas, dan ada hikmat di dalam orang-orang yang berjalan di jalan yang rata itu. Orang yang berseru kepada Tuhan harus menjaga diri dari berbuat salah, supaya musuh-musuh tidak menemukan jalan untuk menjatuhkan kita. Yang selanjutnya, orang yang berseru kepada Tuhan tidak memakai senjata fitnah. Orang yang berseru kepada Tuhan sadar bahwa fitnah bisa merusak banyak hubungan keluarga, merusak hubungan di gereja, merusak hubungan di tempat kerja, ataupun di tempat-tempat lainnya. Orang yang berseru kepada Tuhan tidak bernafaskan kelaliman.
Jangan membenci kebaikan, jangan membenci kebenaran, jangan membenci keadilan, tapi tegakkanlah semuanya itu. Orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang-orang yang berjuang, orang-orang yang hidup untuk Kristus, sehingga Kristus akan menguatkan mereka. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara terkasih, orang yang berseru kepada Tuhan akan percaya kepada hal-hal baik yang akan dilihat, yang akan ditemui di masa yang akan datang. Inilah beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita, kita selalu berseru kepada Tuhan di dalam iman kita, pengharapan kita, dan hidup kita yang penuh akan kasih. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu Eksaudi di hari Minggu nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.